Ini menarik lah pertanyaan ini. Tapi sebelum saya menjawab, perlu juga saya tahu soal sebenarnya Bung punya desa itu desa apa? Desa administrasi atau desa adat tadi? Berarti desa administrasi ya? Berarti desa administrasi ya? Katakan begitu. Kalau proses pemilihannya masih masih demokratis, berarti itu administrasi. Administrasi ya fixnya di situ. Oke. Jadi begini teman-teman, sebenarnya itulah yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang sekarang ini telah ada undang-undang baru tahun 2024. Ada undang-undang baru itu terkait desa, mengatur soal masa jabatan itu kan sudah 8 tahun itu. Dulunya hanya 6 tahun ya kalau tidak salah. Sekarang 8 tahun. Ya. Merujuk kepada aturan yang tadi saya sampaikan itu, berbicara soal kembali lagi kepada konstitusi, sebenarnya dia mengatur juga begini, setiap warga negara memiliki hak dipilih dan memilih. Iya, tuh ada itu konstitusi, undang-undang dasar kan mengatur begitu tuh. Nah, hanya saja dia harus memenuhi apa syarat-persyarat yang ada, baik syarat administrasi atau syarat secara pribadi juga dari sisi psikologi atau mental kesehatan juga harus terpenuhi ya sebagai seorang calon pemimpin. Dari sisi administrasi contohnya, warga desa hanya dia alamatnya di dusun, ketika dia memenuhi setiap persyaratan yang ada, dia memiliki hak, saudaraku. Dia memiliki hak. Dia memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai apa? Sebagai warga negara yang memiliki hak berdasarkan konstitusi itu sendiri. Berdasarkan aturan yang ada. Memiliki hak untuk mencalonkan diri, lalu dipilih secara umum oleh masyarakat desa setempat. Sebenarnya begitu. Nah, yang memiliki kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan desa adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Maka hal-hal seperti gini harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan baik panitia pemilihan kepala desa maupun BPD sebagai representasi rakyat yang harus menerima setiap aspirasi masyarakat. Begitu. Jadi kalau ketika misalnya masyarakat di dusun itu merasa dizolimi, itu yang namanya ketidakadilan di situ. Kalau dia memenuhi setiap persyaratan yang ada, silakan dia mencalonkan diri. Kalau dia masih ada dalam wilayah desa itu, walaupun dia sebagai warga desa tetapi menetap di dusun yang punya dari segi administrasi itu di desa tersebut. Kecuali dia di alamat desa lain itu tidak bisa, toh? Jadi kurang lebih begitu, Bung. Kalau kita merujuk kepada undang-undang desa. Ada juga sebenarnya dalam setiap daerah itu memiliki peraturan daerah terkait tata cara pemilihan kepala desa. Ada itu. Nanti teman-teman bisa mencoba cari perdanya, bisa pelajari itu. Begitu.